Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Sulaiman Channel. Oke, di video kali ini saya akan coba memberikan tips dan trik dan juga cara aman melepas shockbreaker pada Kawasaki Ninja RR ya, baik old maupun yang new. Seperti punyaan saya ini kebetulan yang new. Kebetulan untuk shockbreaker depan Kawasaki Ninja RR ini berbeda dengan tipe-tipe motor lainnya ya. Di sini motor saya mengalami seal yang sudah bocor ya. Jadi oli shockbreakernya, terutama yang sebelah kiri ya, biasanya itu penyakit motor. Hampir semua motor itu lebih sering yang bocor itu adalah seal shockbreaker sebelah kiri ya. Nah, ini seperti ini. Untuk sebelum saya mulai proses pelepasan bottom dengan shockbreaker ini, saya jelaskan dulu di sini alat-alat yang diperlukan untuk kalian yang proses bongkarnya ini ya, karena bongkarnya juga agak mudah, juga enggak semua dari kalian punya alat yang lengkap kecuali ke bengkel ya. Tetapi untuk kalian yang ingin membukanya sendiri akan saya coba jelaskan alat-alat apa saja yang dibutuhkan ya. Oke, yang pertama kalian perlu lepas roda depan slebor ya, itu pasti ya. Kalau slebor gak dibuka nanti keluarnya juga bagaimana, yang pertama. Yang kedua, untuk membuka ini dua baut pengunci T bawah itu lingkup ke dalam ya kalau punya RR. Kemudian kalian butuh kunci L5 ya untuk melepas baut L pengunci sulingan ini. Seperti ini bautnya. Ingat, baut ini ada ring tembaganya ya, jadi awas jatuh ataupun hilang ataupun lengket pada waktu kalian melepas bottomnya nanti ya. Seperti ini, sebentar saya fokuskan. Nah, ini ya ring tembaganya, itu bukanya pakai L5 ya, kunci L5 ya di bawah sini. Ini tangan saya. Kemudian kalian butuh melepas ini ya, stang. Di sini juga pakai kunci L6, kunci L6 satu, di depan sini satu, ini ya, ini satu, dan juga ini kunci T8. Kemudian setelah kalian longgarkan semua, kalian kocok seperti ini ya, biar keluar dulu olinya ya. Setelah oli keluar, baru ini mur pengunci as shockbreaker dibuka pakai kunci 22 ya, kunci 22 seperti ini ya. Di dalam ini ada tutupnya ya, tutup shockbreaker. Kemudian ada ini pipa ya, pipa atas. Di bawah pipa ini ada ring platnya, jadi posisinya seperti ini ya. Oke, jangan terbalik ya kalau masang. Baru di bawah plat ini ada pir shockbreakernya, nggak panjang ya, pendek. Oke, untuk proses melepasnya sendiri cukup unik ya. Kalau motor-motor lain kita lepas sendiri bottomnya, asnya sendiri. Kalau Ninja ini jadi satu ya untuk melepas seal bottomnya ini. Sebelumnya kalian buka dulu nih, ini ada seal das namanya ya. Sebentar saya buka dulu ya. Oke, cara lepas seal dasnya ini cukup dicungkit pakai obeng ya. Ini sambungannya, ini cungkit sama obeng, angkat ke atas. Kemudian di dalamnya ada penguncinya lagi ya. Nah, ini kelihatan ada tekuan, itu kalian angkat. Nah, seperti itu, kalian angkat gitu aja seperti ini ya. Ini pengunci seal shockbreakernya. Ntar saya lepas dulu ya, ini ya, tinggal dilebarkan saja kok. Ini kayak seperti ring kompresi ya, sebentar ya. Oke, setelah seal das ini keangkat, ring pengunci di dalam sini juga sudah keangkat. Cara lepasnya cukup mudah ya. Ini saya tarik ke bawah gini ya, dirasakan ngangkatnya. Nah, itu sudah ngangkat ya. Ini seal shockbreakernya. Kenapa harus digedruk atau dipukul seperti itu? Karena di bawahnya masih ada ring lagi ya. Bentar. Nah, sudah lepas ya.
bottomnya. Ring plat ini yang menjadi penahan dari seal shockbreaker ini. Jadi kalau motor-motor biasa kan cuma lepas bottom sendiri, asok sendiri ya. Kalau ini jadi satu ngelepasnya ya. Sini ya, ini sulingannya. Oke, sebentar saya lepas langsung atas, saya bersihkan sebentar ya. Oke teman-teman, di sini sudah saya bersihkan semua ya. Untuk as, bottom, sulingan, per juga sudah saya bersihkan semua. Sekarang saatnya kita rakit ya. Untuk perakitannya kita rakit sulingannya ya. Ini sulingannya, ini pernya kita masukkan sini ya. Kemudian langsung pasang masuk ke as ya. Masangnya di yang besar ini dimasukin ini ya. Bisa didorong pakai per ya teman-teman. Sampai ujungnya keluar ya. Oke, setelah keluar seperti ini langsung kita pasang sesuai urutan ya. Yang pertama kita pasang ini ya, bos kuningan ini ya. Ini kita pasang dulu, posisinya di bawah ya. Setelah ini baru ring plat ini tadi ya. Ini ada yang rata dan yang tirus ya. Yang rata ini di bawah. Nah seperti ini. Setelah itu kita perlu memasukkan langsung ke dalam bottom ya. Kita masukkan dulu ke bottom karena ini perlu masuk dulu, untuk sealnya nanti menyusul. Untuk bos kuningannya ini masuk di sini ya, di bawah ini. Untuk ring platnya ini di atasnya sini ya. Jadi perlu sedikit pemukulan nanti. Oh iya, ini jangan lupa ini ya, topi sulingannya. Oke, setelah kita pasang kita masukkan ke bottom. Setelah dirasa masuk langsung kita kunci saja ya sulingannya biar gak naik dia. Pakai ini bautnya tadi, jangan lupa ring tembaganya pakai L6 ya. Ini tadi saya salah sebut, saya menyebut L5, harusnya pakai L6 ya. Oke, sekedar lengket aja dulu ya, nanti kita kerasi pada waktu saat akan mengisi oli shockbreakernya. Yang penting sulingannya nggak lepas dulu. Nah kalau sulingannya sudah dikontrak dengan baut tadi, coba tarik, nggak bisa ya, sudah lengket ya. Tinggal kita masukkan ini tadi. Kita pakai pipa yang diameter dalamnya itu 34 mili dan diameter luar pipanya itu 44 mili ya. Kira-kira sekian ukuran pipanya. Ntar saya pukul dulu ya. Oke, sudah saya pukul, tadi juga sudah masuk. Kira-kira masuknya segitu ya, kelihatan. Nah, kelihatan ya, sudah masuk di dalamnya. Setelah itu baru kita pasang o-ringnya ya. Ini kalau bisa pakai o-ring yang ori ya, sekitar 40 ribuan. Untuk pemasangan o-ring sendiri, untuk pemasangan seal sendiri, yang rata ini di atas, yang ada sudut tirus ini di bawah ya. Jadi kalau enggak gini aja deh, ini kan ada garis nih, yang garis kecil ini menghadap bawah atau masuk ke dalam bottom, yang ini menghadap atas. Oke, seperti ini ya pemasangannya. Ini ya, kita bawah, kita masukkan pelan-pelan. Kita dorong dulu ya pakai tangan sampai rata dulu, rata dengan bottom. Oke, setelah rata baru kita
masukkan pipa yang tadi, kita pukul lagi ya. Ini masih kurang masuk ya, jadi perlu kita lakukan pemukulan lagi. Kalau bisa dipukul pakai pipa gitu biar nggak cacat sininya. Ntar saya pukul lagi ya. Oke, ini sudah masuk ya. Untuk sealnya, untuk tip buat kalian yang kesusahan bisa dikasih oli shockbreakernya sedikit ya, ditumpahkan di batang, di as bottom ini biar turun ke bawah, biar gak susah-susah sekali masangnya. Seperti ini ya. Nah, itu sudah masuk. Yang ada garis putih itu adalah God untuk pengunci seal shockbreakernya ya, kelihatan ya itu. Nah, itu garis putih itu ya. Nah, itu kemudian setelah ini pasang, baru kita pasang ini ya penguncinya. Seperti ini. Tinggal kita masukkan saja ke godnya itu tadi ya. Setelah itu kita dorong. Oke, kalau sudah masuk biasanya bunyi cetek gitu ya. Ratakan lagi. Ini ya, kelihatan. Oke, kalau setelah itu dipasang baru seal dasnya dipasang seperti ini. Sampai rapat ya ini ya, nanti bisa kalian pukul sendirilah. Setelah itu kita rangkai pirnya sekalian. Untuk pirnya bolak-balik sama ya, ulirnya nggak ada yang renggang, nggak ada yang rapat. Oke, kita tarik sedikit ya. Nah, setelah pir ini ada ringnya yang tadi saya sebutkan. Ingat, yang rata ini ke pir, di habis pir ring, setelah itu pipanya ini ya. Ini ya ringnya, baru pipanya. Nah, setelah itu baru kita kunci. Oke, saya pasang dulu ke T-nya, sekalian nanti review untuk isi atau volume oli hidrolisnya untuk satu batang shockbreaker depan Ninja RR itu berapa mili idealnya, nanti saya jelaskan sekalian ya. Sekarang saya pasang dulu ini. Teman-teman, ini sudah naik ya bottomnya, sudah saya ukur juga. Yang sebelah juga saya kuras ya, cuma tidak ganti seal karena sealnya masih bagus. Untuk ukuran atau volume oli hidrolis satu batang shockbreaker Ninja RR itu, kalau menurut riset saya dulu, selagi kalian berat badan di bawah 60 kilo, saya rasa 2 botol ini cukup ya. Satu kotak oli hidrolis merek Jumbo itu kan isinya 2 botol nih, kurang lebih satu botol itu 100 mili. Jadi kisaran kenyamanan menurut saya yang berat badannya 57 kilo itu sekitar 200 sampai 220 mili, atau 2 botol ini tambah lagi 1 botol sampai sekian tambahnya. Jadi 2 botol ditambah lagi 1 botol, tapi posisi habis dituang ngukurnya dibalik gini, ini sekian, yang habisnya ini sekian. Jadi itu kurang lebih 220 mili lah. Itu tingkat kenyamanan menurut saya ya, di bawah 60 kilo. Kalau di atas 60 sampai 80 kilo bisa pakai ring sekitar 220 sampai 240 mili. Jadi 2 botol ini untuk satu batang ditambahi lagi 1 botol, tapi ukurannya sekian. Yang bawah ini ya, itu sekitar 220 ke atas, 220 lebih sampai 240 mili. Untuk lebih pasnya ya pakai gelas takar ya. Dan untuk berat di atas 80 kilo bisa pakai mentok 250 mili ya. Itu sudah tingkat kenyamanan dengan kategori motor standar ya, bukan motor drag ya. Kalau motor drag kita cari yang soft, yang enak.
Kalau untuk motor harian kita cukup pakai yang soft, yang enak, ribonnya juga enak karena kita kan hajar jalan berlubang, jalan tidak rata. Jadi untuk ukuran saya dengan berat 57 mili, 2 botol ini lebih, 1 botol lagi kita ukur sampai segaris ini ya. Nah itu, jadi segitu dulu video saya kali ini. Ini prosesnya tinggal tuang isi oli saja. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, makasih teman-teman.